Halo Sobat Ole, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Mendekati UTBK ya, yang nggak kerasa sebentar lagi nih, 1 bulan lebih sedikit. Ya, kali ini bertemu lagi dengan saya Ibu Iya. Kita hari ini akan membahas TO 11 kemarin, yaitu bagian tentang penalaran kuantitatif yang katanya agak lumayan susah katanya ya. Coba kita lihat ya. Yuk kita mulai dengan soal nomor 1. Nah, di nomor 1 ini katanya ada 2 buah kurva pada bidang kartesius yang merupakan relasi dari f dan g, di mana relasi itu belum tentu dia fungsi ya. Jadi ada relasi f dan g dengan domainnya nilai x, jadi sumbu x ini domainnya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi bagaimanakah si f dan g, di manakah mereka fungsi, di manakah mereka bukan fungsi. Coba kita lihat sini di option yang pertama ya, katanya untuk interval x kurang dari sama dengan 0, f dan g keduanya adalah fungsi. Coba kita lihat di sini. Ya, di sini f kecil sama dengan 0 berarti ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Di sini kita lihat untuk x kecil sama dengan 0 ada bagian ini, bagian X yang di antara 0 dan min 1, itu yang tidak ada range-nya. Kan syarat fungsi itu dia harus punya range ya, jadi semua domain itu harus punya pasangan. Dan di sini ada yang nggak punya pasangan. Ya, atau kita lihat nih ya, di garis yang 0 juga sama ya. Ketika dia 0-nya pun, ternyata dia bolong juga. Gitu. Jadi dia tidak ada pasangan untuk X sama dengan 0. Berarti F-nya bukan fungsi harusnya. Kalau G gimana? Kalau G di sebelah kiri ini juga sama ya. Ada satu nilai X yang pasangannya 2. Bisa ke atas, bisa ke bawah, gitu. Jadi Y-nya 2, itu juga sama, bukan fungsi. Kalau option yang B, untuk interval X besar sama dengan 0, F bukan fungsi dan G adalah fungsi. Kita lihat di sini. Untuk X besar sama dengan 0. Untuk X besar sama dengan 0, sebetulnya kalau untuk X besar 0, dia fungsi ya. Tapi, di 0-nya ini, dia bolong. Jadi pas besar sama dengan 0-nya dia bolong, tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi, karena F0-nya tidak ada. Jadi F-nya bukan fungsi, betul. Untuk G-nya, X-nya lebih besar sama dengan 0, lihat, dia berupa kurva setengah parabola ke sebelah sana ya. Dan kalau kita tarik garis vertikal, dia dipotong hanya 1 titik saja di sini. Artinya, si G-nya adalah fungsi. Jadi untuk nomor 1 ini, jawaban kita adalah yang B. Oke. Selanjutnya, soal nomor 2. Tentukanlah nilai dari 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 per 3. Untuk mengerjakannya kita kerjakan dari bawah ya. Jadi kita kerjakan yang bagian ini dulu. Oke, 1 kurang 1 per 3, itu berarti kan 3 per 3 kurang 1 per 3, jawabannya adalah 2 per 3. Ya, nah 1 dibagi 2 per 3 itu adalah 3 per 2. Jadi 1 dikurang 1 per 1 min 3 per 2. 1 dikurangi 3 per 2, yaitu 2 per 2 dikurangi 3 per 2 adalah min setengah. Jadi 1 dikurangi 1 per min setengah. 1 dibagi min setengah, sama dengan 1 dikali ya, min 2 per 1. Jadi dia hasilnya adalah 1 plus 2. Jadi jawabannya 3. Jadi untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah 3. Itu ya jawabannya yang E. Cukup mudah kalau yang ini ya. Soal nomor 3. Jika diketahui himpunan A, B, dan C di mana A himpunan X di mana min 3 kecil sama dengan X kecil dari 5, B himpunan X di mana min 1 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 7, himpunan C yaitu X di mana min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9. Sini pertanyaannya, tentukanlah himpunan yang merupakan representasi dari A iris B komplement iris C. Kita lihat ya di sini. Maksud dari A iris B komplement iris C itu berarti adalah A yang bukan B tetapi C.
Jadi A yang bukan B tetapi C. Kita lihat di sini, kita punya B-nya adalah min 1 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 7. Berarti yang disebut dengan B komplement itu adalah X, di mana X-nya kebalikan dari min 1 lebih kecil, berarti kan lebih kecil sama dengan min 1. Dan X-nya harusnya kurang dari sama dengan 7. Berarti kebalikannya X besar dari 7. Karena di sini X-nya tidak disebutkan bulat, jadi lebih amannya kita pakai garis bilangan buat lihat di mana irisan dari masing-masing ya. Jadi kita iriskan antara A, B komplement dengan C. Kita lihat sini garis bilangannya. Nah, untuk yang A. Yang A katanya min 3 sampai 5 ya. Berarti ini dari min 3 bulatannya penuh, 5-nya kosong. Kemudian B komplement, min kurang dari min 1, kurang dari dengan min 1, lebih besar dari 7. Berarti ini juga bulatannya penuh. Dan untuk yang C, min 2 sampai 9, bulatannya penuh. Karena pertanyaannya irisan, maka kita cari daerah yang ada tiga-tiganya. Kelihatan sini ya, yang ada hijau tiga-tiganya di sini. Berarti yang kita ambil daerah dari min 1, dari min 2 sampai min 1. Jadi min 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan min 1. Jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban kita adalah yang D. Oke, soal nomor 4. Diketahui fungsi kuadrat fx melalui 1,0 dan 3,0 seperti pada gambar berikut. Dari grafik di bawah ini, manakah yang paling tepat untuk merepresentasikan fungsi gx jika diketahui bahwa gx sama dengan 1 per fx plus 1? Di sini yang diingat adalah mentransformasikan fungsi ya. Bagaimana caranya kalau misalnya dari fx menjadi fx plus 1? Geser kemana dia? Kanan, kiri, atas, atau bawah? Diingat kembali. Ya, jadi kalau kita punya fungsi fx, di sini fungsi fx-nya nih yang hijau putus-putus ya. Kemudian kita mencari bentuk fx plus 1. Jadi di sini plus di sini tuh artinya dia harus bergeser ke sebelah kiri. Jadi kalau plus dia geser ke kiri. Ya, jadi dari yang hijau ini dia geser ke kiri sejauh 1 satuan. Jadi semuanya bergeser. Jadi 3-nya jadi 2. Asalnya puncaknya di sini bergeser ke sini. Kemudian 1 bergeser ke 0. Nah, kemudian diketahui lagi katanya manakah yang 1 per. Nah, ketika dia 1 per, maka kita lihat di sini. Kan kalau dia bentuknya fungsi rasional atau bentuk pecahan, penyebut itu tidak boleh 0. Ya, di sini yang membuat 0-nya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi di sini pembuat 0 di fungsi fx plus 1 itu adalah X sama dengan 0 di sini ya, dan X sama dengan 2. Artinya di sini tuh dia fungsinya tidak ada nilainya. Berarti itu akan jadi asimtot. Sehingga, nah, gambarnya akan menjadi begini. Ya, jadi si garis untuk garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, dia akan menjadi asimtotnya. Nah, terus kenapa Bu itunya ada kirinya di atas, ininya di bawah? Nah, kita lihat di sini. Untuk dari nilai 0 sampai 2, ketika X-nya 0 sampai 2, si fungsi fx itu bernilai negatif. Ya, karena dia bernilai negatif di sini, karena nilainya negatif, maka 1 dibagi negatif, ini akan negatif juga. Ya, jadi dari 0 sampai 2 itu ini akan di bawah. Karena 1 per min berarti di bawah. Sedangkan untuk daerah yang lebih kecil 0 dan lebih besar dari 2, ini ada di positif. Ini positif. Y-nya ya, ini juga positif nilai Y-nya. Jadi karena ada di atas kan, berarti Y itu kan kalau ke bawah dia negatif, kalau ke atas dia positif gitu. Jadi untuk yang lebih kecil 0, 1 per positif pasti tetap positif. Dan ini 1 per positif tetap positif. Jadi untuk nomor 4 ini, jawaban kita adalah yang A. Oke, soal nomor 5. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Dari gambar jajar genjang tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Di sini, option A, B, C, D, E-nya semuanya membandingkan antara luas ABCD, luas ABC dengan luas ABD. Jadi kalau ABC ke sana ya, ABD-nya ke sini. Di mana kita lihat? Luas segitiga ABC itu adalah setengah dari luas jajar genjang. Betul? Kemudian, untuk luas ABD,
itu juga setengah dari luas sejar genjang, di mana sejar genjang sama. Artinya, karena masing-masing itu setengah luas sejar genjang, berarti kalau kita kurang luas ABC kurang luas ABD, itu jawabannya pasti 0. Jadi, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Perhatikan gambar dua buah lingkaran konsentris atau sepusat di bawah ini. Jadi pusatnya sama, yaitu di sini ya. Katanya, jika luas lingkaran yang besar 2 kali luas lingkaran kecil dan sudut yang menghadap busur AB sama dengan sudut yang menghadap busur CD sebesar 0,2 radian, maka perbandingan dari busur AB terhadap panjang busur CD adalah, di sini kita ingat ya, untuk mencari panjang busur, rumusnya itu adalah AB, jadi panjang busur AB itu yang ini ya, yang melengkungnya. AB itu adalah theta dikali R. Sehingga kita dapatkan kalau panjang busur itu sebanding dengan R. Jadi, si panjang busurnya tuh akan semakin membesar kalau R-nya semakin besar, gitu. Ya, dan di sini karena si theta-nya sama, jadi bisa kita abaikan. Jadi kita hanya tinggal membandingkan panjang busur itu perbandingannya akan sama dengan perbandingan jari-jarinya. Nah, di sini disebutkan katanya kalau luas lingkaran besar itu 2 kali luas lingkaran yang kecil. Jadi luas kecil dibanding luas besar itu 1/2. Diingat, luas yang kecil itu kan rumusnya berarti VR kuadrat kecil dibanding VR kuadrat besar sama dengan 1/2. Ya, sini kalau misalnya begitu, kita habiskan Pi-nya. Jadi kita dapatkan kalau R kuadrat kecil dibanding R kuadrat besar sama dengan 2. Sama dengan 1/2. Berarti R kecil dibanding R besarnya sama dengan 1/2. Sehingga di sini ada perbandingan dari panjang busur AB terhadap CD itu akan sama, yaitu 1/2. Itu jawabannya yang A. Oke, soal nomor 7. Untuk min 1 lebih kecil X lebih kecil 0, berapakah nilai median dari X, 2X, X kuadrat, 2X plus 1, 3X. Ya, jadi untuk lebih yakin yang mana mediannya, karena bisa jadi nanti kalau kita ngambil sembarang angka, akan ada yang lebih kecil, akan ada yang lebih besar. Tapi kalau kita lihat, agar lebih akurat, kita akan memakai grafik ya. Jadi kita cari untuk X bagaimana, 2X bagaimana, X kuadrat, 2X plus 1, dan 3X. Lihat sini. Nah, jadi di sini kita dapatkan, untuk yang Y sama dengan X, yaitu garis yang ini ya, yang warnanya coklat tua. Kemudian yang 2X itu agak bergeser. Yang 2X itu nih, yang orange. Ya, kemudian yang X kuadrat itu sudah pasti yang melengkung. Kemudian untuk yang 2X plus 1. 2X plus 1 itu adalah garis yang ini, yang 2X ini yang orange, tinggal digeser ya, ke kiri sejauh 1, jadi garis yang hijau. Dan garis yang 3X yaitu lebih kemiringannya bertambah ya, jadi yang biru ini. Gitu. Nah, dari min 1 sampai 0 berarti batasnya dari, batasnya dari sini, ya, batasnya dari sini sampai sini. Nah, di sini kita lihat, saya kasih garis batas putus ini ya. Jadi putus-putus ini, yang paling besar itu lalu yang X kuadrat. Kemudian setelah itu yang hijau berarti 2X plus 1. Kemudian kemudian ini X. Kemudian yang orange ini 2X. Kemudian paling bawah 3X ya. Jadi paling besar tadi X kuadrat diikuti oleh 2X plus 1. Kemudian diikuti oleh X. Kemudian diikuti oleh 2X baru 3X. Nah, tapi kalau misalnya dari sebelah sini, kita lihat ya di sini, ada yang hijaunya di atas daripada yang X kuadrat. Jadi yang pertama X plus 1 jelas, di bawahnya ada yang melengkung yaitu X kuadrat, kemudian ada X, kemudian masih yang orange, kemudian masih yang warna biru paling bawah ya. Jadi untuk di sini ya. Jadi di sini yang hijau berarti 2X plus 1, baru yang melengkung, baru di sini ada yang X, baru 2X, baru 3X. Tapi bagaimanapun bentuknya, ternyata mediannya itu selalu di sini tengahnya. Jadi di sini mediannya akan selalu yang X. Jadi nomor 7 ini jawaban kita adalah option yang A.
Oke, soal nomor 8. Didefinisikan P et sebagai 1 per P. Tentukan nilai dari 5 et. Banyak banget et-nya ya. Nah, sini kita lihat ya. Untuk P et didefinisikan berarti kita bisa bilang kalau P et itu sama dengan 1 per P. Di sini kita coba hitung untuk 5 et dulu. Jadi 5 et berarti jadi P-nya 5 ya, akan menjadi 1 per 5. Nah, terus kemudian sekarang 5 et di-et-kan lagi. Artinya kan tadi 5 et-nya itu 1 per 5 ya, berarti di 1 per 5 et, berarti akan jadi 1 per 1/5, yaitu 5. Berarti untuk 5 et di-et-kan lagi, tadi hasilnya yang ini jadi hasilnya 5 et lagi akan jadi 5. Akan jadi 1/5. Dan begitu seterusnya. Jadi bisa kita lihat di sini polanya ya. Kalau misalnya si et-nya ini adalah ganjil, ada 1, 1, 2, 3, hasilnya masih 1/5. Tapi kalau et-nya ini genap, itu hasilnya 5. Sehingga pertanyaannya, kita akan hitung ya. Et-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genap. Kalau genap, berarti kan ya tadi gini ya, ganjil, genap, ganjil. Kalau genap, berarti dia hasilnya akan 5. Jadi untuk nomor 8 ini, jawaban kita adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 9. BD sedang mendata bulan kelahiran dari teman sekelasnya yang berjumlah 25 orang. Tidak termasuk dengan BD-nya ya. Katanya misalkan PK adalah peluang BD menemukan 3 orang temannya lahir pada bulan yang sama. Manakah perkiraan terbaik untuk nilai PK? Jadi peluang terbesar dia dapat itu berapa gitu ya. Jadi kita lihat sini. Nah, jadi skenario terbaik itu maksudnya paling bagusnya, karena kita hanya di peluang terbaik ya. Paling bagusnya itu 3 orang yang didata oleh BD, ternyata ketiganya lahir di bulan yang sama. Artinya si BD itu sudah menemukan gitu ya. Tapi ada juga skenario terburuk. Skenario terburuk itu misalnya dari 12 orang yang didata pertama, ke 12-12-nya lahir di bulan berbeda. Jadi 1 orang di Januari, 1 orang Februari, dan seterusnya sampai 1 orang Desember. Berarti 12 orang itu lahir di bulan yang berbeda. Nah, 12 orang yang dicek lagi sama, beda juga. Januari sampai Desember tuh. Tapi artinya kita tahu kalau misalnya ada 2 orang di masing-masing bulan itu sudah ada 2 orang gitu. Ya. Nah, berarti 1 orang lagi kan? Nah, untuk yang 1 orang lagi, kan ini 25 orang ya, baru 24 orang. Nah, untuk 1 orangnya lagi, dia teman ke-25, di bulan mana saja dia lahir, kan tadi masing-masing bulan tuh udah ada 2 orang tuh. Jadi di bulan manapun dia lahir, maka akan ada 3 orang yang lahir di bulan yang sama di bulan itu gitu. Jadi si BD itu pasti akan menemukan gitu. Ya, jadi BD pasti berhasil menemukan 3 orang temannya yang lahir di bulan yang sama, di mana peluang itu jika nilainya pasti berhasil, maka peluangnya ada 1. Jadi perkiraan terbaik untuk nilai PK adalah 1. Jadi untuk nomor 9 ini jawaban kita adalah yang E. Cukup jelas ya? Jadi dibaca soalnya baik-baik, yang tanyakan adalah peluang terbaik. Jadi dia pasti menemukan walaupun ternyata teman-teman di awal data soal nomor 10. RB mempunyai 5 bangun persegi yang tersusun dalam berbagai bentuk. Dia merencanakan akan mewarnai bentuk persegi tersebut dengan cat berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Di sini ada 4 warna. Jadi ya, dengan syarat tidak ada persegi dengan warna yang sama berdampingan. Jadi nggak boleh merah dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, biru dengan biru, nggak boleh. Juga setiap persegi hanya boleh berdampingan dengan warna lain, tidak lebih dari sekali. Jadi misal, kalau ada persegi yang udah warna kuning, sudah berdampingan hijau di satu sisi, maka sisi lain nggak boleh hijau lagi, gitu ya. Nah, jika persyaratan tidak dipenuhi, maka persegi tidak diberi warna. Pertanyaannya, manakah dari bentuk di bawah ini yang semua perseginya dapat diberi warna? Lihat sini. Jadi kalau saya udah mewarnai si kotaknya, ini dengan warna yang pertama, misalnya ya, warna merah, maka di sini misalnya merah, gitu. Misal di sini biru, di sini kuning, di sini hijau, maka yang pertanyaannya ini harus warna apa? Karena si merah tuh sisi yang ini udah biru, ini udah kuning, udah hijau. Dia nggak boleh merah lagi. Begitupun nggak boleh biru, kuning, hijau. Karena sudah di sisi yang lain gitu. Ya, jadi kalau begitu semua bangun yang punya bentuk ini, maka dia tidak
memenuhi persyaratan. Pasti akan ada yang tidak berwarnanya. Manakah yang punya bentuk itu? Yang punya bentuk ini, di sini ada ya. Nih, ada bentuk tambah ini. Di sini juga ada. Nah, begini. Jadi pasti memenuhi persyaratan. Yang tidak berwarna, ini juga sama. Nah, tapi di sini tidak ada bentuk ini ya. Jadi artinya untuk persegi B, jadi kita lihat sini. Nah, untuk persegi B kita bisa mewarnai semuanya. Gitu. Jadi untuk nomor 10 ini jawaban kita adalah yang B. Jadi yang B bisa semuanya diberi warna. Oke. Selanjutnya, soal nomor 11. Dari sekelompok data yang merupakan bilangan positif berurutan, didapatkan median dari kelompok data tersebut adalah 30,5. Mohon maaf ya, untuk nomor 11 ini kemarin di soal TO-nya ada kesalahan pengetikan. Di sana harusnya di sini harusnya 30,5, di data yang muncul ternyata masih 30,1. Jadi pertanyaannya, manakah jumlah yang mungkin dari seluruh data yang ada pada kelompok tersebut? Di sini ingat ya, bilangan bulat positif berurutannya ini sangat penting sekali ya, kata-kata ininya. Jadi ketika dia bilangan positif berurutan, bulat positif berurutan, sudah pasti kalau mediannya 30,5, maka dia jumlah bilangannya pasti genap. Kenapa? Karena kalau jumlah bilangannya ganjil, dengan median itu pasti nilai tengah-tengahnya, dan ini bulat. Jadi ketika dia bilang itu nilainya 30,5, artinya jumlah bilangannya itu genap. Ya, kita mulai kalau misalnya jumlah bilangannya 2 yang paling sederhana. Yang menghasilkan median 30,5 itu kalau datanya 30 dan 31. Betul nggak? Di sini 30,5 gitu. Dan dia berurutan. Nah, pertanyaannya kan manakah jumlah yang mungkin? Ya, jumlah yang mungkin dari seluruh data. Di sini kalau 30,31 jumlahnya 61. Jadi kalau jumlah data 61 bisa dapat median 30,5. Nah, gimana sekarang kalau misalnya data ada 4? Masih berurutan nih, 29, 30, 31, 32. Mediannya tetap di sini kan? Jadi mediannya tetap di 30,5. Lihat jumlahnya. Jumlahnya ternyata 122. Sekarang kalau misalnya 6. 28, oh maaf ya. Kurang 1. 3 harus 6. Ya, kalau misalnya begini, berapakah jumlahnya? Jumlahnya ternyata 183. Jadi bisa kita lihat, agar mediannya selalu 30,5, maka si jumlah-jumlahnya ini selalu kelipatan dari 31. Nah, di sini manakah yang merupakan kelipatan 30? Maaf, kelipatan 61 maksudnya. Manakah yang kelipatan 61? Yang kelipatan 61 yaitu ini, 122. Ya, kemudian 152? Enggak ya, karena 122 langsung 183. Kedua adalah 244, yaitu 122 dikali 2. Jadi untuk nomor 11 ini, jawaban kita adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Soal nomor 12. Jika diketahui mutlak dari 5 dikurangi mutlak B lebih besar 3, manakah pernyataan Ibu ini yang bisa bernilai benar? Jadi tidak harus selalu benar, tapi dia bisa bernilai benar. Oke. Untuk soal ini, kita akan gunakan definisi dari atau sifat dari pertidaksamaan mutlak. Kalau kita punya mutlak X lebih besar A, maka akan berlaku kalau X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Dan kalau kita punya persamaan mutlak, pertidaksamaan mutlak X lebih kecil dari A, maka akan berlaku min A lebih kecil X lebih kecil A. Jadi kita gunakan nih untuk di soal 5, min mutlak dari 5 dikurangi mutlak B lebih besar dari 3 itu akan menjadi 5 dikurangi mutlak B lebih kecil dari min 3 atau 5 dikurangi mutlak B lebih besar dari 3. Jadi sini kita gunakan sifat yang ini dulu ya, sifat yang pertama. Nah, kemudian untuk bagian yang ini kita gunakan sifat nanti ya. Di sini kita sederhanakan dulu ya. Jadi negatif mutlak B kurang dari min 8, berarti mutlak B lebih besar dari 8 karena kita kali min. Nah, untuk yang ini kita gunakan lagi sifat ini. Kan mutlak B lebih besar dari 8 ya, sama dengan mutlak X lebih besar dari A. Berarti berlaku kalau B-nya lebih kecil dari min 8 atau B-nya lebih besar dari 8. Jadi pernyataan 1
dan 3 itu bisa bernilai benar. Nah, kemudian untuk yang ini, sama, kita sederhanakan juga. Ya, kita dapat negatif mutlak B lebih besar dari min 2, atau mutlak B lebih kecil dari 2. Nah, untuk yang ini kita gunakan ini. Berarti bentuk ini akan sama dengan min 2 lebih kecil B lebih kecil dari 2. Jadi yang pernyataan 2 juga bisa bernilai benar. Jadi untuk nomor 12 ini jawaban kita adalah 1, 2, dan 3 saja yang benar. Yaitu yang A. Soal nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini ada 3 buah garis M, H, dan K. Gambar tidak sesuai dengan skala ya. Katanya garis H dan K tidak sejajar. Maka nilai dari sudut X yang mungkin. Jadi di sini supaya gampang kita lihat. Kalau saya gambar sudut si garis H-nya sejajar dengan K. Nah, jadi akan jadi garis yang biru itu ya. Ketika dua garis sejajar, maka sudut yang 50 derajat ini akan sama besarnya dengan yang ini. Gitu. Jadi kalau dia sejajar, maka sudutnya pasti sama. Jadi si X ini akan 50 kalau apa? Kalau H-nya dengan K-nya sejajar. Di sini dibilang kalau H-nya dengan K-nya tidak sejajar. Artinya, si sudut yang 50 itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan sudut yang lainnya semua pasti bisa terjadi. Ya, karena si garis H-nya kan bisa di mana saja. Yang pasti tidak sejajar dan yang pasti tidak 50 derajat. Jadi mana saja yang mungkin? Jawabannya berarti 1, 2, dan 3 saja yang benar. Yaitu yang A. Oke, selanjutnya nomor 14. Jika X, Y, dan X per Y adalah bilangan bulat positif, manakah dari pernyataan ini yang tidak pernah benar? Tidak pernah benar itu sama aja dengan selalu salah ya. Jadi untuk semuanya selalu salah. Jadi kita lihat, sekarang kalau untuk X besar daripada Y. Untuk X besar daripada Y, maka dia tuh akan menjadi bilangan bulat, si X per Y itu akan jadi bulat ya. Kalau si X-nya kelipatan Y, jadi pasti bulat. Jadi tidak akan pernah benar kan tadi berarti selalu salah ya. Tapi ini ada yang benar, yaitu kalau X-nya lebih besar Y. Dan kalau X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y, sama-sama positif ya pasti bulat ya. Kalau X sama dengan Y, X dibagi Y pasti bulat. Dan kalau X min 2Y besar 0. Ini juga sama. Akan bulat kalau si X-nya adalah kelipatan daripada 2Y-nya. Ya, jadi akan bulat. Jadi ada yang bulat gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk X lebih kecil Y, untuk X lebih kecil Y pasti tidak bulat. Karena kalau misalnya X lebih kecil daripada Y-nya, pasti nilai X per Y itu di antara 0 sampai 1 dan nilainya pasti bentuk pecahan gitu. Jadi, manakah yang tidak benar atau selalu salah? Yaitu kalau X-nya lebih kecil daripada Y. Jadi jawaban untuk nomor 14 ini adalah yang D, yaitu hanya 4 saja. Soal nomor 15. Perhatikan gambar persegi ABCD pada sistem koordinat kartesius di bawah ini. Jadi ini gambarnya persegi ya. Katanya manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Kita akan lihat di sini. Nah, A-nya 3,0. Sini C-nya 9,K+1. Berarti di sini si B-nya tuh 9,0 ya. Jadi kita tahu kalau panjang dari A ke B 3 ke 9 berarti panjangnya 6. Karena dia persegi, maka dari panjang B ke C itu harus 6 juga. Artinya, si titik D-nya ini akan ada di 3, min 6. Ya, berarti karena panjangnya ke bawahnya harus 6, berarti ini ada di min 6. Berarti si C-nya juga sama. X-nya di 9, Y-nya di min 6. Berarti si C-nya itu adalah 9, min 6. Artinya, nilai K plus 1 itu harus sama dengan min 6. Berarti K-nya sama dengan min 7. Dimana di sini si P itu adalah K, berarti dia min 7. Artinya P-nya min 7, Q-nya juga min 7. Berarti hubungannya P sama dengan Q. Jadi nomor 15 ini jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 16. Biaya BD membeli mobil bekas. Kemudian oleh BD membeli mobil bekas, kemudian oleh BD mobil tersebut dicat ulang dan dibetulkan di beberapa bagian. Jika biaya memperbaikinya adalah 1/5 dari harga beli, sehingga total pembelian dan perbaikan menghabiskan 48 juta, manakah hubungan yang benar? Nah, di sini kita misalkan saja.
Jadi misal harga beli awalnya itu X. Ya, perbaikannya 1/5. Berarti harga perbaikannya adalah 1/5 dari X. Kemudian total pembelian dan perbaikan 48 juta. Artinya X ditambah si 1/5 X itu 48. X tambah 1/5 X adalah 6/5 X, 48. Ya, di sini 6/5 X sama dengan 48. Berarti kalau kita sama-sama bagi 6, ini 1, ini 8. Sehingga kita dapat kalau 1X sama dengan 40. Jadi harga beli awalnya adalah 40. Dimana di sini P katanya harga beli mobil bekas. P-nya 40. Q-nya ternyata 40 juga. Artinya nomor 16 hubungan antara P dan Q, P-nya sama dengan Q. Jadi jawabannya juga adalah yang C. Soal nomor 17. Dua kelompok bilangan A dan B diketahui sebagai berikut. A-nya 7, 3, 4, 2. Dan B-nya 2P plus 5, 4P, 7, min 6P. Manakah hubungan yang benar? Katanya P rata-rata bilangan di kelompok A, Q rata-rata bilangan di kelompok B. Kita lihat ya, kelompok A-nya di sini 7, 3, 4, 2. Maka rata-ratanya itu kan berarti 7 tambah 3 tambah 4 bagi 2 dibagi 4. 10 tambah 4, 14 tambah 2 berarti 16 ya. Berarti 16 bagi 4. Rata-rata kelompok A adalah 4. Sedangkan kelompok B, 2P plus 5, 4P, 7 min 6P. Berarti rata-ratanya 2P plus 5 tambah 4P tambah 7 min 6P. Tapi bagi 3. Karena anggota kelompoknya hanya ada 1, 2, 3. Ya, 2P tambah 4P, 6P, dikurangi 6P habis, 5 tambah 7, 12. Jadi 12 per 3, 4. Ternyata rata-rata kelompok A itu 4, rata-rata kelompok B juga 4. Jadi P-nya 4, Q-nya 4. Berarti untuk nomor 17 ini hubungan antara P dan Q-nya P sama dengan Q. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 18. Dari dua kelas yang melakukan ulangan, rata-rata nilai kelas A adalah 80. Banyaknya siswa kelas A adalah 21. Apakah rata-rata gabungan nilai ulangan kelas A dan B kurang dari 80? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Nah, katanya kalau yang pertama, nilai rata-rata ulangan di kelas B adalah 77. Ketika nilai rata-rata ulangan di kelas B adalah 77, ini kurang dari 80, maka jika digabung kelas A yang rata-rata 80, maka sudah pasti rata-rata gabungan akan di bawah 80. Ya, karena beberapa orang nilainya dikurang dari 80, berarti rata-ratanya pasti kurang dari 80. Gitu. Ya, pasti ikut berkurang dia. Jadi pernyataan pertama saja sudah cukup untuk menjawab. Gitu. Pernyataan yang kedua. Katanya kalau 16 orang ditambahkan. Nah, kita belum bisa menentukan apakah rata-ratanya kurang atau lebih. Atau mungkin bahkan bisa sama dengan 80. Tergantung berapa nilai rata-rata dari 16 orang tersebut gitu. Ya, kalau misalnya 16 orang tersebut nilainya semuanya besar, pasti rata-ratanya lebih bisa dari 80. Tapi kalau misalnya rata-ratanya kecil, pasti ikut mengecil rata-ratanya gitu. Dan kalau rata-ratanya sama, nilainya sama. Itu nomor 2 ini dia belum cukup. Jadi karena 1 cukup, 2 tidak cukup, untuk nomor 18 ini, jawaban kita adalah yang A. Soal nomor 19. Pada acara istirahat di sebuah workshop disediakan minuman kopi atau teh. Semua peserta workshop mengambil minuman tersebut. Berapa banyak peserta yang mengambil teh? Putuskan pernyataan 1 dan 2 apakah cukup atau tidak cukup ya. Jadi pertanyaan pertama, berapakah banyak peserta workshop yang mengambil teh? Oke, dari 60 orang peserta, 10% mengambil teh. Berarti 6 orang yang mengambil teh. Berapa banyak yang mengambil teh? 6 orang. Bisa jawab? Bisa jawab, yaitu 6 orang. Berarti kalau begitu, pernyataan pertama saja cukup. Yang kedua, jadi ketika pertanyaan pertama ini cukup, kita berubah ulang ke pertanyaan langsung ke pernyataan yang kedua ya. Jadi berapa banyak peserta workshop yang mengambil teh kalau 54 orang mengambil kopi? Pertanyaannya dari berapa? Ya, kalau 100 orang peserta berarti yang ngambil tehnya 46. Kalau sama 60 peserta berarti 6. Jadi karena masih bisa banyak tergantung berapa jumlah pesertanya, ketika 54 orang mengambil kopi, kita nggak tahu yang ngambil tehnya berapa. Gitu. Jadi pernyataan 2 saja tidak cukup.
Jadi untuk nomor 19 ini karena 1 cukup, 2 tidak cukup, maka jawaban kita adalah A. Jadi cara bacanya gitu ya, ketika membaca soal, ke pernyataan pertama cukup, maka dari membaca soal ke pernyataan kedua, pernyataan pertama dianggap tidak ada. Gitu. Jadi 54 orang tuh bukan dari yang 60. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Soal nomor 20. BD diminta menggambar dua buah kurva pada diagram Kartesius. Yang pertama fungsi kuadrat fx sama dengan A kali x min 1 kali x min 3 di mana 1 lebih kecil A lebih kecil 3 dan sebuah garis lurus M. Jadi dua buah ya, fungsi kuadrat sama garis lurus. Fungsi kuadratnya parabola pasti ya, garis lurusnya M. Apakah garis M memotong fungsi kuadrat tersebut? Pertanyaannya itu, apakah M memotong fungsi kuadrat tersebut kalau garis M melalui 0,3 dan kalau garis M bernilai 0? Sini lihat ya, untuk fungsi kuadratnya itu sendiri. Lihat fungsi kuadratnya ini bentuknya begini. Berarti dia pasti memotong X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi kurvanya pasti akan selalu lewat X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, sekarang karena si A-nya nih positif, di antara sampai 3 dia positif ya. Berarti kurvanya pasti terbuka ke atas gitu. Nah, sekarang kita lihat. Karena dia tidak pakai sama dengan, jadi untuk 1 dan 3-nya batas saja ya. Jadi kalau untuk X sama dengan A-nya sama dengan 1, si kurvanya begini. Kita dapat si fungsi puncaknya di min 1. Nah, tapi saya gambarkan putus-putus karena dia nggak nyampe sana ya, nggak nyampe di sana. Jadi agak lebih bawah sedikit gitu ya. Jadi itu batas atasnya saja. Dan untuk batas yang satunya lagi, kalau A-nya 3 ternyata kurvanya begini. Dia bertambah lancip dan di puncaknya itu min 3. Gitu. Dan juga sama putus-putus saya gambar ya, karena di sana dia nggak pakai sama dengan, berarti ini hanya batasnya saja. Jadi sebetulnya tidak di situ, lebih atasnya sedikit, tapi tidak pasti di situ, gitu ya. Itu hanya batasnya saja, batas paling bawah. Nah, sekarang kalau garis melalui 0,3. Garis melalui 0,3 kan garisnya bisa bagaimanapun, bisa bagaimana aja ya. Misalnya yang pertama garisnya warna hijau. Garis ini memotong. Jadi apakah dia memotong? Ya, dia memotong. Tapi kalau garisnya melalui 0,3 tapi dia begini, apakah dia memotong? Tidak, dia tidak memotong ya, karena putus-putus kan sebetulnya. Jadi si min 3-nya tuh nggak masuk sebetulnya ya. Jadi dia tidak memotong. Jadi bisa memotong, bisa tidak memotong. Berarti untuk nomor 1 ini masih belum cukup. Sekarang yang kedua, kalau gradiennya bernilai 0. Gradien garis bernilai 0 itu berarti dia sejajar sumbu X. Misal gambarnya begini. Apakah dia memotong? Ya, dia memotong. Si kurva. Ya, tapi kalau garisnya disimpannya di sini, apakah dia memotong? Tidak. Berarti masih bisa memotong, masih bisa tidak. Berarti ini masih belum cukup juga. Sekarang kalau dua-duanya, dia lewat 0,3 dan gradiennya 0, berarti garisnya tuh hanya ini. Apakah dia memotong? Tidak. Jawaban kita hanya tidak. Betul? Jadi kalau hanya tidak, berarti dia cukup. Jadi untuk nomor 20 ini, jawabannya adalah yang C. Oke, cukup jelas ya. Semoga apa yang saya bahas hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya setelah kemarin TO. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan TO selanjutnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Salam Oleh.